Aneh gak sih? Kerja tiap hari, uang masuk, tapi hidup rasanya selalu kurang. Bukan karena uang, tapi karena kurang tenang. Dan yang bikin capek itu bukanlah angka di rekening, melainkan beban di kepala. Hari ini kita nggak akan bahas cara menjadi kaya. Kita bahas kenapa banyak orang sudah capek secara finansial bahkan sebelum dia benar-benar miskin. Banyak orang bilang, gue capek karena duit. Padahal seringkali capeknya bukanlah di dompet, tapi karena di pikiran mereka sendiri. Capek karena mikirin besok masih cukup atau enggak, takut kalau ada kebutuhan dadakan, atau ngerasa kerja tapi nggak maju. Dan ini disebut sebagai financial fatigue, kelelahan mental akibat tekanan finansial yang terus-menerus. Dan menariknya ialah, ini bisa dialami orang dengan penghasilan berapapun. Logika kita sering salah di sini. Kalau gaji naik, hidup harusnya lebih ringan. Tapi faktanya ialah penghasilan naik, tapi pengeluaran pun ikut naik. Standar hidup naik, tapi tekanan ikut naik. Akhirnya, bukan hidup yang naik level, tapi beban yang naik kelas. Dan ini bukan soal boros, ini soal tidak pernah menata prioritas sejak awal. Masalah paling umum dalam hidup finansial manusia modern adalah semua terasa penting. Nongkrong itu penting lah, jajan itu penting lah, upgrade diri itu penting, bahkan liburan itu penting. Masalahnya, prioritas itu bukanlah daftar keinginan, prioritas adalah urutan pengorbanan. Kalau semua kamu turuti, yang kamu korbankan secara pelan-pelan adalah ketenangan sendiri. Dan secara psikologi, manusia punya kecenderungan kuat pada kepuasan instan. Otak lebih suka senang sekarang daripada aman nanti. Dan ada satu penelitian dari American Psychology Association yang menunjukkan bahwa orang yang sering memilih kepuasan jangka pendek cenderung mengalami stres finansial lebih tinggi di masa depan. Bukan karena mereka malas, tapi karena otaknya dilatih salah arah. Dan setiap keputusan kecil hari ini sedang melatih kelelahan besar di masa depan nanti. Banyak orang nggak miskin uang, tapi miskin keberanian untuk berkata, gue nggak dulu deh. Takut dibilang pelit, takut dibilang berubah, takut dibilang gak solid. Akhirnya dia lebih memilih capai secara finansial daripada capai secara emosional. Dan di titik ini, uang bukan lagi alat hidup, tapi alat untuk pembuktian. Kalau sampai sini kamu sadar satu hal, mungkin selama ini bukanlah hidupku yang berat, tapi caraku menentukan pentingnya yang salah. Tenang, kamu belum terlambat. Banyak orang bilang, niat gue sih nabung ya. Masalahnya, niat tidak pernah mengalahkan kebiasaan. Skala prioritas itu bukanlah apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu lindungi lebih dahulu. Kalau setiap bulan, senang dululah, aman belakangan, maka secara tidak sadar kamu sedang berkata, ketenangan masa depan bisa nunggu deh. Dan hidup mendengarkan itu. Tanpa angka, tanpa rumus. Bayangkan hidupmu punya 3 lapisan. Lapisan pertama, itu lapisan bertahan. Makan, tempat tinggal, kesehatan, bahkan kewajiban dasar. 2. Lapisan bertumbuh. Tabungan, dana darurat, skill, pendidikan diri. 3. Lapisan menikmati. Hiburan, gaya hidup, validasi sosial. Masalahnya, banyak orang lapisan menikmati diisi duluan, sementara 2 lapisan di bawahnya itu bocor. Akibatnya hidup terlihat oke-oke aja, tapi fondasinya tuh rapuh banget. Menurut psikologi sosial, manusia punya fear of social exclusion, takut dikeluarkan dari lingkaran. Itulah kenapa ikut nongkrong walaupun dompet menipis, beli sesuatu biar nggak kelihatan tertinggal. Padahal menolak bukan berarti miskin, seringkali itu tanda punya arah. Orang dewasa itu bukan yang paling sering hadir, tapi yang tahu kapan harus absen. Kebenaran pahitnya ialah skala prioritas yang sehat itu membosankan. Nabung gak kelihatan, menahan diri gak dipuji, hidup sederhana jarang divalidasi. Tapi justru disitulah ketenangan tumbuh. Kamu tidak perlu terlihat sukses hari ini kalau hidupmu aman besok. Sebelum mengambil keputusan finansial, tanya satu hal sederhana. Ini mengurangi atau menambah beban hidup gue ke depannya gak sih? Bukan murah atau mahal gak ya? Lagi diskon atau enggak sih? Tapi gue beli ini buat hidup gue atau buat menenangkan ego gue? Pertanyaan itu pelan-pelan mengubah kebiasaan. Mungkin kita perlu redefinisi arti kaya. Bukan banyak barang, banyak pengakuan, tapi tidak panik saat ada masalah, bisa tidur tanpa mikir tagihan, punya pilihan bukan paksaan. Dan itu bentuk kekayaan yang jarang dibahas tapi paling terasa.
Capek secara finansial itu bukanlah kutukan, itu adalah suatu sinyal. Sinyal bahwa hidupmu minta diatur ulang. Dan kabar baiknya, kamu tidak perlu menunggu kaya untuk mulai tenang. Kamu hanya perlu mulai jujur pada prioritasmu sendiri. Karena uang akan selalu habis, tapi arah hidupmu yang jelas akan selalu cukup.